Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Yehezkel pasal 16 ayat 60, dikatakan, "Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini ada dua hal yang penting yang mau disampaikan firman Tuhan atau yang disampaikan oleh Yehezkel kepada kehidupan kita masing-masing, yaitu tentang peneguhan iman kita pada saat kita bergumul akibat dosa yang dilakukan oleh di antara kita atau sesama kita yang dekat dengan kita, seperti yang dihadapi oleh Yehezkel di Yerusalem sebelum pembuangan. Yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, yang pertama, yang semakin merajalelanya, yaitu perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu pada masa sebelum pembuangan. Boleh kita lihat atau kita bandingkan dengan Yeremia pasal 9 ayat 4. Dan pada masa itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Yehezkel, dikatakan pada masa mudamu. Jadi arti dari pada masa mudamu adalah arti sebenarnya pada waktu Yehezkel di Yerusalem atau sebelum pembuangan. Dan yang kedua, yaitu yang dikatakan tentang perjanjian yang kekal. Ini menunjuk kepada peristiwa bangsa Israel telah terbuang ke negeri Babel. Dari kedua ungkapan tersebut yang mau kita lihat, Israel atau Yehezkel sangat menderita atau sangat susah diakibatkan oleh akibat perbuatan-perbuatan yang jahat dilakukan oleh bangsa Israel sebelum pembuangan. Dan itulah yang mau dikatakan oleh penulis Yehezkel di pagi hari ini. Dia telah mendengar
pada masa mudanya dia telah mendengar ada kesesakan, ada kesusahan yang orang yang berbuat baik atau yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang mau kita lihat, Yehezkel dan Yeremia adalah seangkatan menjadi nabi di Israel. Yang perbedaannya, Yeremia dipanggil sebelum pembuangan atau pada masa sebelum pembuangan. Dan Yehezkel dipanggil adalah di tanah Babel, dipanggil menjadi nabi, atau boleh kita katakan Yehezkel menjadi nabi di Babel. Jadi pada masa itulah yang mau diingatkan oleh Tuhan, atau yang mau dikatakan firman Tuhan, apa yang didengar oleh Yehezkel dari Yeremia pada waktu masa itu. Yeremia sangat tersesak hatinya karena dosa yang diperbuat oleh bangsanya sendiri. Itu boleh kita baca seperti bandingan yang tertulis dalam Yeremia pasal 9 ayat 4 tadi. Yehezkel di Babel, ia menjadi nabi. Ia adalah penulis perjanjian lama yang berisikan mengingatkan orang Israel bahwa janji Allah kekal. Pada masa pembuangan Babel adalah sangat menyakitkan, karena di tempat itu mereka diperbudak bangsa Babel. Dan sekaligus yang mau kita lihat di dalam pembuangan tersebut, bangsa Israel mau diingatkan bahwa mereka tetap dikasihi Tuhan, yang walaupun mereka dibuang ke negeri yang jauh, yaitu negeri Babel. Itulah yang kita lihat di janji Tuhan yang tertulis dalam Yehezkel pasal 11 ayat 16 dikatakan, Aku akan mengumpulkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari bangsa-bangsa dari negeri kamu berserak, dan aku memberikan kamu tanah Israel, memberikan hati lain dari roh yang baru, menjadikan umatku, dan aku akan Allah mereka. Itulah janji yang kekal yang mau diingatkan oleh Nabi Yehezkel, supaya mereka berbuat yang benar di hadapan Tuhan, berbuat benar di hadapan sesama manusia, berbuat kebaikan di tengah-tengah pembuangan tersebut. Apabila mereka bertobat, Tuhan berjanji akan mengembalikan kepada tanah yang telah dijanjikan Tuhan dan memberikan penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya. Dan dikatakan yang paling utama diingatkan adalah mereka adalah milik Allah sendiri. Inilah harapan dan kegirangan Yehezkel dalam pembuangan Babel. Janji Allah adalah kekal. Janji Allah adalah membuat pengharapan dan menjadikan kebahagiaannya. Renungan bagi kita dari kitab atau pembacaan dari firman Tuhan dari Yehezkel ini. Orang yang terbuang di Babel berada dalam tekanan. Mereka tersesak karena perbuatan pemerintah bangsa Babel. Mereka kehilangan harta, bahkan mereka kehilangan sanak saudara. Oleh sebab itulah mereka menjadi mungkin kehilangan harapan disebabkan akibat pembuangan Babel tersebut. Tetapi di sana melalui Yehezkel, dan Yehezkel menjadi teladan di dalam iman. Dia dapat bersuka cita, dia dapat girang, bukan disebabkan oleh harta duniawi,
bukan disebabkan oleh saudara-saudaranya hidup kembali, tetapi yang menjadi kebahagiaannya, menjadi sukacitanya, yaitu firman Tuhan yang telah didengar pada saat di Yerusalem sebelum pembuangan, yang disuarakan oleh Nabi Yeremia, yang tertulis dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah disuarakan. Jadi yang walaupun ikut Yehezkel dalam pembuangan, dia bergirang, dia bersukacita. Sukacitanya yang paling besar adalah di pembuangan tersebut diingatkan melalui firman Tuhan. Jadi sukacita yang paling besar bagi Yehezkel adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kegirangan baginya, yang walaupun dalam hidupnya sebenarnya dia tertekan dan tersesak, tetapi yang paling penting dari pengharapannya, nama Tuhan diandalkan di setiap sendi kehidupannya. Nama Tuhanlah menjadi pusat pengharapannya. Nama Tuhanlah dipuji dalam keadaan apapun dalam hidupnya, dalam susah dan di dalam keadaan tenang. Nama Tuhanlah dipuji setiap waktu. Marilah kita mengingat janji Tuhan. Janji Tuhan tetap. Janji Tuhan meneguhkan iman kita. Janji Tuhan meneguhkan pengharapan kita. Dan janji Tuhan akan terlaksana. Karena Tuhan itu sendiri adalah Maha Kuasa. Kita muliakanlah melalui perbuatan-perbuatan kita nama Tuhan. Dan kita harus menjauhkan dosa. Supaya kita diberkati. Supaya kita mendapat bagian dari janji Tuhan yang telah diberitakan oleh para hambanya. Terpujilah Tuhan. Kita muliakanlah Tuhan di dalam sendi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Karena berkat kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendapat berkat di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah menjadi kegirangan hati kami. Firman-Mu lah menjadi pegangan hidup kami. Firman-Mu lah menjadi andalan kami dalam setiap sendi kehidupan kami. Nama-Mu lah kami seru-serukan setiap saat di dalam kesesakan, yang walaupun di dalam keadaan hidup kami dalam tenang. Nama-Mu lah Tuhan yang paling kami muliakan dan kami puji di setiap gerak kehidupan kami. Tuhanlah napas kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, lepaskan dari segala dosa. Tolonglah kami menjadi berbuah karena kami selalu mengingat janji-Mu. Tuhan, demikian juga pada hari ini kami akan melangsungkan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, tuntunlah kami supaya kami bekerja dalam pengharapan janji-Mu. Karena janji-Mu itulah menjadi kekuatan kami untuk melakukan pekerjaan kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang belum melakoni firman-Mu yang didengar. Berikanlah Roh Kudus-Mu supaya mereka ikut juga menjadi pelaku firman-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.